Pasar tradisional cabang Kedaung yang kini menjadi Pasar Tradisional Tanjung Bungin, tepat berada di wilayah utara pesisir Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pasar tradisional cabang Kedaung berawal dari sistem perdagangan jual belinya dilakukan secara barter barang sehari-hari yang dilakukan warga masyarakat setempat dengan para pelaut dari negeri Tionghoa. Sejak saat itu juga, pasar tradisional cabang Kedaung menjadi tonggak dalam memajukan dan menggerakkan ekonomi kerakyatan serta menjadi miniatur kehidupan sosial, budaya, bahkan politik suatu masyarakat. Pasar tradisional cabang Kedaung tidak hanya bermakna sebagai tempat jual beli, tapi juga mengabadikan sejarah perkembangan suatu daerah yang berada jauh sekali dari keramaian pusat kota Kabupaten Karawang. Bahkan pasar tradisional cabang Kedaung yang kini menjadi Pasar Tradisional Tanjung Bungin, juga menggambarkan keagungan berpikir manusia tempo dulu yang diwujudkan melalui arsitekturnya yang khas dengan kearifan lokal yang ada. Di Indonesia, konon pasar tradisional telah ada sejak zaman Kerajaan Kutai Kertanegara pada abad ke-5 Masehi. Dalam Indonesian Heritage Ancient History 1996 dituliskan bahwa catatan pertama mengenai eksistensi pasar tradisional ditemukan pada abad ke-10. Catatan yang dimaksud adalah prasasti masa kerajaan Empu Sindok yang menyebut pasar tradisional dengan istilah pekan. Seperti halnya sedikit gambaran profiling sejarah pasar tradisional Desa Tanjung Bungin dalam awal keberadaannya memiliki peranan yang penting dalam perkembangan wilayah dan terbentuknya sebuah pemukiman warga masyarakat mulai dari pribumi hingga para pendatang. Menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, pasar tradisional Desa Tanjung Bungin Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang itu sendiri telah mendorong tumbuhnya sebuah permukiman-permukiman dan aktivitas sosial ekonomi lainnya di sekitar pasar tersebut baik secara etnik serta budaya yang ada. Sedikit ulasan gambaran dan informasi tentang keberadaan dan sejarah berdirinya dan keberadaan pasar tradisional Desa Tanjung Bungin, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang bersumber dari narasumber seorang kakek tua bernama Ali, asli kelahiran pribumi Desa Tanjung Bungin Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang 100 tahun silam. Pasar tradisional Tanjung Bungin yang sampai saat ini masih berlokasi di Dusun Kedaung RT 002-003 Desa Tanjung Bungin, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat ini buka pada setiap hari Jumat, awalnya disebut Pasar Tradisional Cabang Kedaung, dan memiliki luas pasar sekitar 5.000 meter persegi 0,5 hektar. Namun sampai saat ini tidak diketahui secara pasti sejak kapan berdirinya, karena diperkirakan sudah ada sebelum tahun 1920 dan sekitar tahun 1918 sudah berdirinya ada pabrik kecap, serta adanya bangunan rumah ibadah kelenteng yang berada di sekitar pasar tersebut. Kepopuleran nama pasar cabang Kedaung yang kini menjadi Pasar Tradisional Tanjung Bungin secara administratif menyerupai sebagai Onderdistrik Kecamatan Pusat Pasar hari Jumat pada tahun 1920-an di kala itu. Kepopuleran pasar hari Jumat cabang Kedaung dibantu dengan adanya bangunan pabrik kecap milik seorang pengusaha asal Tionghoa yang cukup terkenal dan tersohor, bahkan bukan hanya di sekitar wilayah Desa Tanjung Bungin Kabupaten Karawang saja, hingga daerah tetangga kabupaten seperti Kabupaten Bekasi pun sudah cukup tersohor. Perkembangan itu sendiri bisa dikatakan berkat campur tangan pemerintahan Hindia Belanda juga. Dulunya pasar tradisional cabang Kedaung yang kini menjadi Pasar Tradisional Tanjung Bungin, hanya berdiri dari bangunan tiang bambu dan kayu dengan beratapkan bahan atap ilalang dan daun nipah serta tenda-tenda dari bahan penutup tenda karung seadanya. Kemudian lokasi pasar tradisional cabang Kedaung Tanjung Bungin sempat dipindahkan ke bantaran Sungai Kali Citarum yang saat ini menjadi pusat penyeberangan perahu eretan pasar cabang dengan harapan agar lebih dekat dengan warga Bekasi yang akan berbelanja dari jalur Sungai Kali Citarum. Pasar tradisional cabang Kedaung yang berdiri di bantaran Kali Citarum itu sendiri tidak bertahan lama, hanya sekitar 2 hingga tahun saja, dan kembali lagi ke lokasi semula.
dan menyatu kembali dekat dengan pabrik kecap dan bangunan kelenteng yang berada di tepi jalan utama. Seiring dengan berjalannya waktu, pasar cabang Kedaung terus ada perbaikan dan perubahan baik dari pemerintahan Hindia Belanda maupun dari warga masyarakat kala itu, yang kemudian membangunkan kios pasar tersebut dengan tiang kayu dan atap genting hingga tahun 1990-an, tutur kakek Ali. Lain nggak ada. 1930 malah udah hidang itu ya? Bukan hidang lagi. Iya berarti selahirnya itu. Kalau nggak salah, gedean dari kecil dari si Iji kali. Kecil dari Siji ya? Iya. Sekitar umur 12 tahun dah ya? 10 tahunan ya? Kalau apa namanya, ini posisi pabrik kecap kan dulu di dalam dekat musola itu ya? Boksi itu, basucang, kecap. Kecap basucang, boksi ya? Iya. Atau kalau apa namanya yang Haji Naimun tadi? Tepekong. Tepekong itu ya? Tepekong asli dia itu, jadi imun tuh. Tepekong. Tepekong asli Haji Naimun itu ya? Ya kalau soal tahun-tahun memang nggak tahu, udah tahu berapa sekarang sih. Ya kalau kelahiran Bang Ali mah pas rokok jinggo keluar ya? Pasti jinggo keluar aja. Jadi rokok jinggo keluar pas dilahirin kata orang tua gitu kali ya? Iya. Di tengah kemajuan era globalisasi di mana masyarakat dibuat candu dengan cara hidup praktis, pasar modern tentu lebih mendapatkan tempat sehingga pembangunannya juga lebih diprioritaskan ketimbang dengan pasar tradisional. Argumentasi tersebut dapat dibuktikan dengan data yang menyebutkan bahwa pertumbuhan pasar modern jauh lebih tinggi hingga mencapai 31,4% dibandingkan dengan pasar tradisional yang bahkan kurang dari 0%, yakni minus 8,1%. Sumber, Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia, 2011. Bahkan dalam kurun waktu dari tahun 2007 hingga tahun 2022. Sebanyak 3.800 pasar tradisional yang tersebar di berbagai wilayah lenyap dialih fungsi menjadi pasar modern yang dimonopoli oleh perusahaan retail raksasa maupun infrastruktur lain yang juga melibatkan banyak perusahaan. Belum lagi nasib pasar tradisional juga mulai ditinggalkan karena masifnya kehadiran minimarket yang lebih dekat dengan konsumen dan tersebar hampir di setiap wilayah dan pelosok desa-desa. Melihat fakta masifnya pembangunan pasar modern, angka tersebut masih sangat mungkin bertambah lebih besar di tahun 2023 mendatang. Perebutan ruang antara pasar tradisional dan pasar modern menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Pemerintah bukan tidak menyadari fungsi pasar tradisional sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di mana puluhan juta orang, termasuk perempuan dan laki-laki menggantungkan hidupnya di sana. Demi keberlangsungan dalam mempertahankan pasar tradisional Desa Tanjung Bungin Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang. Pada sekitar tahun 2014-2015 melalui program pemerintah Badan Usaha Milik Desa, Bumdes Desa Tanjung Bungin telah membentuk kepengurusan yang terstruktural hingga kini. Pengurus Bumdes Desa Tanjung Bungin yang memiliki nama Bumdes Gema Mitra Sejahtera sekaligus menjadi pengurus pasar tradisional Desa Tanjung Bungin terdiri dari ketua, manajer, dana ganda Sasmita, SHI, bendahara, Ilif Musdalifah, dan sekretaris, Agus Effendi. Kepala Urusan Pemeliharaan dan Ketertiban, Sobari, Kepala Urusan Pasar Tradisional, Luber, Kepala Urusan Administrasi, Dede dan Agus Effendi. Seksi Kebersihan Pasar, Hidayatullah. Dan anggotanya para pedagang pasar tradisional Desa Tanjung Bungin. Sementara untuk yang menjadi penasehatnya yaitu Enjun Junaidi selaku Kepala Desa Tanjung Bungin, dan untuk Dewan Pengawasan adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Bungin Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang.